Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat sekelilingmu, katakan kamu juga. Amin. 2024, the provision is in the vision. Apapun yang saudara butuhkan dalam seluruh area kehidupan saudara, semuanya tersedia. Tersedia di mana? Dalam penglihatan, pewahyuan saudara tentang Yesus dan tentang pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan. Amin. Itu sebabnya kalau saudara tahu semuanya tersedia di sana, betapa pentingnya saudara memiliki pewahyuan tentang Yesus dan tentang pekerjaan yang sudah Dia selesaikan lebih lagi. Lebih lagi. Cara saudara memandang Yesus, memandang pekerjaan yang sudah diselesaikan akan menentukan seberapa besar, seberapa banyak yang saudara bisa terima dari Yesus. Dari pekerjaan yang sudah Dia selesaikan. Semakin besar pewahyuan yang saudara miliki tentang Yesus dan tentang pekerjaan yang sudah diselesaikan, semakin banyak yang bisa saudara terima dari Yesus. Bagaimana caranya menerima semua ketersediaan, provision, pekerjaan yang sudah diselesaikan? Tidak ada cara lain. Dengan iman. Kita yang beriman, kita akan menerima. Apa itu iman? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, firman tentang Yesus, firman tentang apa yang sudah Dia selesaikan. Lihat, explore semuanya tentang Yesus, tentang pekerjaan yang sudah diselesaikan. Iman akan muncul. Kemudian perkatakan. Ini yang namanya roh iman. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Lihat, explore, percaya, simpan dalam hatimu, perkatakan, saya percaya apapun yang saudara butuhkan dalam hidup ini, dari ketersediaan yang sudah Yesus selesaikan, akan datang menjawab semua kebutuhanmu. Yang percaya boleh bilang amin. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama melihat cerita tentang bangsa Israel, tentang tanah perjanjian, tentang memiliki apa yang menjadi miliknya, tentang tempat perhentian, sehubungan dengan bagaimana caranya saudara bisa menerima warisan, ketersediaan dari pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan. Firman Tuhan berkata, waspadalah. Bilang lagi sama kiri kanan saudara, waspadalah. Amin, waspadalah. Sekalipun janji masuk ke dalam tempat perhentiannya masih berlaku, waspadalah. Kabar kesukaan yang sama yang diberitakan kepada bangsa Israel adalah kabar kesukaan yang sama yang diberitakan sama saudara sama saya. Apa itu? Tentang tempat perhentian. Dan saya sudah mengerti, tempat perhentian bangsa Israel berbicara tentang tanah perjanjian. Saudara masuk ke dalam negeri itu, mereka masuk ke dalam negeri itu, segala sesuatunya sudah tersedia. Mereka minum dari sumur yang sudah digali, mereka nggak perlu gali. Mereka masuk ke dalam satu rumah, menempati rumah itu sudah lengkap dengan isinya yang mereka tidak isi. Mereka memiliki kebun anggur, kebun ara yang tidak pernah mereka tanam pohonnya. Mereka masuk, segala sesuatunya sudah tersedia. Tempat perhentian saya adalah Yesus. Waktu saudara percaya sama Yesus, saudara ada di dalam satu keadaan di mana pekerjaan sudah diselesaikan sama Yesus. Kabar kesukaan yang sama yang diberitakan kepada bangsa Israel adalah kabar kesukaan yang sama diberitakan kepada saudara. Tapi kabar kesukaan itu tidak berguna bagi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak bertumbuh oleh iman bersama-sama dengan mereka yang mendengarnya. Mereka mendengar kabar itu tapi mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Kabar kesukaan yang sama, pola yang sama. Bagaimana caranya saudara bisa menerima? Dengan iman. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama melihat bangsa Israel tidak masuk ke tempat perhentian Tuhan, tidak bisa memiliki tanah perjanjian karena mereka tidak percaya. Bagaimana caranya saudara memiliki ketersediaan dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan? Dengan iman. Kita yang percaya, kita yang beriman, kita akan masuk ke dalam tempat perhentiannya. Dengan kata lain, kita yang beriman, kita akan menerima semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Terima dan miliki warisanmu dengan iman. Enggak ada cara lain. Apa itu iman? Sekali lagi, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Terus lihat Yesus. Lihat dalam firman-Nya. Terus lihat, explore semua pekerjaan yang sudah diselesaikan. Dalam firman-Nya, iman akan muncul. Kemudian perkatakan.
Ini yang namanya roh iman. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Apapun yang kamu butuhkan dalam seluruh area kehidupanmu, dari pekerjaan yang sudah diselesaikan, akan datang menjawab semua kebutuhanmu. Amin. Yang kedua, kita sudah lihat ada dua bani dari bangsa Israel. Bani Ruben, Bani Gad. Mereka tidak mau masuk ke dalam tanah perjanjian. Mereka tidak mau memiliki apa yang menjadi milik mereka. Mereka tidak mau masuk ke tempat perhentian Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki hati tentang tanah perjanjian. Kenapa mereka tidak memiliki hati? Karena mereka sudah puas dengan keadaan mereka. Alkitab berkata, ternak mereka banyak, bahkan sangat banyak, sudah puas. Banyak orang Kristen yang sudah puas dengan keadaan. Mereka merasa sanggup memenuhi semua kebutuhan mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka tahu Tuhan menyediakan kesembuhan, mereka tahu Tuhan menyediakan perlindungan, tapi waktu mereka sakit, waktu mereka dalam bahaya, mereka tidak pernah datang sama Tuhan untuk memiliki apa yang menjadi milik mereka, kesembuhan, perlindungan. Mereka mau mengusahakan segala sesuatu yang mereka butuhkan dengan kekuatan mereka sendiri. Percaya sama saya, Tuhan sudah menyediakan. Dia punya sesuatu yang lebih baik, yang Dia mau berikan sama saudara. Jauh lebih baik dari apa yang saudara bisa usahakan dengan kekuatanmu sendiri. Jauh lebih baik. Miliki hati. Amin. Tetap percaya sama Yesus, tetap percaya sama pekerjaan yang sudah Dia lakukan. Disitulah letak ketersediaan saudara. Miliki hati untuk memiliki. Amin. Kalau saudara memiliki hati, saudara pasti explore, pasti cari tahu, pasti sediakan waktumu untuk duduk diam, melihat semuanya. Karena itu ketersediaan saudara. Simpan dalam hatimu. Perkatakan, kamu akan menerima. Miliki hati. Bilang sama kiri kanan, miliki hati. Amin. Miliki hati. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga. Yosua pasal 13 ayat yang pertama. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Padahal kita sudah lihat minggu yang lalu, sebelum Allah membawa bangsa Israel dan Yosua masuk ke dalam perjanjian, Allah berkata terlebih dahulu kepada Yosua, sekarang hambaku Musa telah mati, sekarang bersiaplah, seberangilah sungai Yordan, engkau bersama dengan bangsa itu ke negeri yang aku berikan kepadamu. Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu, ku berikan kepadamu. Dan tidak ada satupun musuhmu yang bisa bertahan melawan engkau. Betapa luar biasa penyertaan Tuhan. Kamu masuk, ketemu musuh, nggak ada satupun musuh yang bisa bertahan melawan engkau. Kamu injak, menjadi milikmu. Mereka masuk, mereka menginjakkan kaki mereka di tanah itu. Mereka memiliki apa yang menjadi milik mereka. Setelah sekian lama, setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umur, Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua, kamu sudah tua dan lanjut umurmu. Dan dari negeri ini, masih amat banyak yang belum kamu duduki. Kalau saudara sebagai orang Kristen hanya berkata, Pak, kalau saya sudah percaya Yesus, saya sudah selamat, nanti mati masuk surga. Buat saya, itu udah cukup, Pak. Cukup. Kalau saudara udah cukup, yang lain buat saya. Artinya masih amat banyak warisan dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Masih amat banyak yang belum kamu terima dan belum kamu nikmati. Masih amat banyak. Masih amat banyak. Bilang sama kiri kanan saudara, banyak. Banyak. Amin. Allah berkata kepada Yosua, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Masih amat banyak. Kemudian kalau saudara baca ayatnya, nanti kita akan sama-sama melihat, Allah menyebutkan negeri atau wilayah yang belum diduduki oleh Yosua dan bangsa Israel, satu persatu Tuhan sebutkan nama wilayah negeri yang belum mereka duduki. Setiap nama yang muncul bukan untuk penuhin Alkitab, tapi setiap nama yang muncul ada arti yang signifikan yang Tuhan mau kasih tahu sama saudara.
Kenapa mereka belum menduduki warisan mereka? Nah, setiap nama yang muncul sesungguhnya memberitahukan sama saudara sama saya. Kenapa orang Kristen masih belum bisa memiliki dan menikmati warisannya yang begitu banyak? Apa yang menjadi penghalang? Sehingga orang Kristen belum bisa menerima dan menikmati warisannya begitu banyak. Yang pertama, ayat yang kedua. Inilah negeri yang tertinggal, segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur. Inilah negeri yang tertinggal yang belum kamu duduki. Segenap artinya seluruh wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur. Jadi negeri atau wilayah yang pertama kali disebutkan Allah yang belum diduduki oleh Yosua dan bangsa Israel adalah segenap wilayah Filistin. Seluruh wilayah Filistin. Menarik. Kalau saudara kembali ke zaman Raja Saul, orang Israel pernah berperang dengan orang Filistin. Dan Alkitab mengatakan, dengan lengkap, tampillah seorang pendekar dari tentara Filistin yang bernama Goliat dari Gat. Namanya disebutkan dengan lengkap. Goliat muncul setiap hari selama 40 hari, 40 malam, mencemooh bangsa Israel. Waktu Raja Saul dan seluruh Israel mendengar cemoohnya Goliat, Alkitab berkata, cemaslah hati mereka dan mereka sangat ketakutan. Namanya disebutkan dengan lengkap. Muncullah seorang pendekar dari tentara Filistin yang bernama Goliat dari Gat. Apa artinya Filistin? Filistin artinya wallow in the dust, berkubang dalam debu, dalam dosa. Debu berbicara tentang dosa, berkubang dalam debu, berkubang dalam perasaan bersalah, berkubang dalam dosa. Kemudian Goliat artinya stripped, dilucuti, ditelanjangi atau exiled, diasingkan. Sedangkan Gad itu artinya wine press, pemerasan anggur. Kalau saudara baca kitab Wahyu, itu berbicara tentang murka Allah. Kalau saudara satukan semuanya, muncullah setiap hari loh. Selama 40 hari. Muncullah seorang pendekar dari tentara orang Filistin yang bernama Goliat dari Gat mencemooh bangsa Israel. Sehingga waktu mereka mendengar cemooh, mereka sangat ketakutan dan mereka cemas. Artinya apa? Musuh saudara, setiap hari, dia akan mencemooh saudara. Mendakwa saudara. Supaya saudara merasa kotor, merasa berdosa, merasa nggak layak. Kalau saudara menerima ini, cemoohannya, seperti bangsa Israel, mendengar, kemudian mereka menjadi takut. Waktu saudara menerima semua cemooh, semua dakwaan si jahat, musuh saudara. Apa yang terjadi? Saudara akan berkubang dalam perasaan bersalah. Saudara berkubang dalam debu. Berkubang dalam dosa, berkubang dalam perasaan bersalah. Waktu kamu menerima dakwaan ini. Waktu kamu berkubang dalam perasaan bersalah, tanpa saudara sadari, sesungguhnya saudara sedang dilucuti dari warisan saudara. Saudara sedang diasingkan dari warisan saudara. Iya ya, kenapa saya gak pernah sembuh? Karena saya masih begini, saya masih begitu. Iya ya, kenapa omset saya nggak naik? Sekarang saya masih begini, saya masih begitu. Iya, kenapa nggak ada promosi tahun ini? Karena saya masih begini, saya masih begitu. Kenapa penyakit saya nggak pernah sembuh? Karena saya masih begini, saya masih begitu. So diasingkan, Tuhan marah sama saya. So diasingkan dari warisan saudara. Jadi negeri yang pertama kali, wilayah yang disebutkan Tuhan, yang belum dikuasai oleh orang Israel dan Yosua adalah Filistin. Ingat baik-baik, Filistin adalah musuh utamanya bangsa Israel. Hal ini memberitahukan sama saudara, hal yang utama yang membuat orang Kristen tidak menerima warisannya adalah karena saudara mendengarkan dakwaan atau cemooh si jahat. Dia nggak pernah berhenti mencemooh kamu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Untuk membuat kamu merasa bersalah. Bahkan dalam hal yang paling kecil sedikit pun, dia akan datang dan mencemooh kamu. Itu sebabnya kenapa jerawatmu nggak pernah sembuh. Karena kamu begini begitu. Yang paling kecil pun, dia akan cemooh, membuat kamu merasa bersalah. Ya, hal ini memberitahukan apa yang membuat orang Kristen sampai hari ini tidak bisa menerima warisannya. Karena kamu menerima cemooh si jahat. Kamu berkubang dalam perasaan bersalah. Tanpa kamu sadari, kamu diasingkan. Kamu disingkirkan dari warisan kamu. Oke? Yang kedua, perhatikan baik-baik.
segenap wilayah orang Filistin yang pertama, dan seluruh negeri orang Gesur. Apa artinya Gesur? Gesur artinya proud beholder. Orang yang bangga dengan dirinya sendiri. Orang yang bangga dengan dirinya sendiri biasanya dia suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Merasa dirinya lebih benar, merasa dirinya lebih baik. Ini berbicara tentang kesombongan. Saya masih ingat perumpamaan tentang seorang anak yang hilang. Atau anak yang hilang pulang. Dia ketemu sama bapaknya, dia berkata, aku telah berdosa terhadap surga, terhadap Bapak. Aku nggak layak disebut anak Bapak. Tapi malahan bapaknya berkata kepada hamba-hambanya, lekas, ambilkan jubah yang terbaik, kenakan cincin pada jarinya, kasut pada kakinya, potong lembu tambun. Kemudian bapaknya berkata begini, Lukas 15. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Kata anakku di sini, dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya, terjemahannya adalah huios. A son, anak laki-laki yang sudah dewasa, yang siap untuk menerima warisan. Question, pertanyaan saya, apakah anak ini kelihatannya seperti anak yang sudah dewasa, yang siap untuk menerima warisan? Dia baru pergi, habisin harta bapaknya, pulang, dan bangkrut, melarat, habis semuanya. Apakah anak ini tampak seperti seorang anak yang sudah dewasa, yang siap untuk menerima warisan? Tidak. Tetapi kenapa bapaknya menyebut dia huios? A son. Anak yang sudah dewasa secara penuh, yang siap untuk menerima warisan. Amang saya mau sampaikan sama saudara. Di saat saudara kembali kepada kasih karunia Tuhan, di situ Tuhan melihat kamu sebagai son. Ada yang bilang amin. Anak yang sudah dewasa secara penuh, yang siap untuk menerima warisan. Saudara udah tahu cerita selanjutnya. Kakaknya pulang. Anaknya yang sulung pulang. Dia mendengar nyanyian, tarian. Dia tanya sama hambanya. Ada apa ini? Adikmu telah pulang. Bapakmu menyembelih lembu tambun. Karena ia mendapatkan dengan selamat. Saudara tahu apa yang terjadi? Kakaknya marah. Karena kakaknya melihat bapaknya memberikan kasih karunia kepada adiknya. Bertahun-tahun aku melayani Bapak, aku belum pernah melanggar perintah Bapak. Anak kambing Bapak nggak pernah kasih sama saya untuk bersuka cita bersama teman-teman saya. Tapi anak Bapak yang baru saja pulang memboroskan harta Bapak bersama dengan pelacur-pelacur, Bapak kasih lembu tambun. Dia marah. Kalau saudara perhatikan baik-baik, anak ini yang sulung adalah anak yang proud beholder. Bangga dengan dirinya sendiri. Bertahun-tahun aku melayani Bapak, aku belum pernah melanggar perintah Bapak, dan dia selalu membandingkan dirinya dengan adiknya. Dia merasa lebih baik. Aku belum pernah melanggar perintah Bapak. Betul? Sedangkan anak Bapak yang baru saja berbuat dosa, Bapak potongin lembu tambun. Sedangkan saya, anak kambing aja nggak pernah. Saudara tahu apa yang bapaknya katakan? Ayat 31-32. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Perhatikan baik-baik. Kepada anak yang berkata, bertahun-tahun aku melayani Bapak, aku belum pernah melanggar perintah Bapak. Kepada anak yang bangga dengan diri sendiri, yang suka membandingkan dirinya dengan adiknya. Saudara tahu, bapaknya menyebut anak ini dengan sebutan apa? Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Anakku di sini terjemahannya bukan huios, tapi apa? Teknon. A male child. Anak laki-laki yang masih kecil. Masih kecil. Dan saya percaya, kalau saya suka membayangkan kalau baca Alkitab, waktu bapaknya berkata kepada anak ini, Teknon. Maka bapaknya berkata begini, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Punyaku, punyamu. Karena anak kecil, bapaknya memperlakukannya seperti anak kecil. Anakku, kenapa kamu marah?
Kepunyaanku, kepunyaanmu. Diperlakukan seperti anak kecil, belum siap untuk menerima warisan. Jadi perhatikan baik-baik, negeri berikutnya, wilayah berikutnya dari negeri itu yang tidak diduduki oleh Yosua dan bangsa Israel adalah Gesur, proud beholder, orang yang bangga dengan dirinya sendiri. Gesur ini berbicara tentang apa? Orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat akan membuat kamu melihat kepada dirimu sendiri. Dan kamu merasa lebih baik daripada orang lain. Betul? Dan ketika kamu melihat orang lain lebih diberkati daripada saudara, padahal saudara tahu apa yang dilakukan tidak lebih baik daripada apa yang kamu lakukan, kamu marah. Ini sifat kekanak-kanakan. Itu sebabnya bapaknya berkata, teknon, anak kecil. Tapi di saat kamu kembali kepada kasih karunia, kamu tahu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Disitulah Tuhan melihat kamu sebagai huios. Jadi apa yang menyebabkan orang Kristen belum bisa menerima warisannya? Ketika kamu menempatkan dirimu di bawah hukum Taurat. Yang ketiga. Selanjutnya, negeri orang Gebal dan seluruh gunung Libanon di sebelah matahari terbit, mulai dari Baal Gad di kaki gunung Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Selanjutnya negeri orang Gebal, wilayah yang ketiga dari negeri itu yang disebutkan Tuhan yang belum diduduki oleh Yosua dan bangsa Israel adalah Gebal. Apa artinya Gebal? Gebal artinya a boundary. Gebal, a boundary, sebuah batas. Akar katanya adalah gabal, yang artinya to bound. To set bounds. Membatasi. Membatasi. Mazmur 78 berkata begini. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Mereka tidak ingat kepada kekuasaannya, kepada hari ia membebaskan mereka daripada lawan, ketika ia mengadakan tanda-tanda di Mesir dan mujizat-mujizat di padang Zoan. Berulang kali mereka mencobai Allah. Berulang kali bangsa ini mencobai Allah. Menyakiti hati yang kudus dari Israel. Kata menyakiti di sini dalam bahasa Ibrani-nya adalah tafah, yang artinya limited. They limited the Holy One of Israel. Menyakiti hati Tuhan. Bagaimana caranya mereka menyakiti hati Tuhan? Mereka membatasi Tuhan. They limited the Holy One of Israel. Saudara masih ingat? Mereka mendengar janji-janji Tuhan. Tapi baru saja datang 10 pengintai dengan kabar busuknya. Tuhan berkata, aku akan membawa kamu masuk ke satu negeri di mana semuanya sudah tersedia. Ada gandum, ada jelai, pohon ara, pohon zaitun, semuanya tersedia. Tapi waktu datang 10 pengintai dengan kabar busuk, kita nggak mungkin bisa masuk ke sana. Mereka seperti raksasa dan kita seperti belalang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita nggak bisa masuk. Mereka menggerutu, mereka menangis. Lebih baik kita tinggal di sini, nggak perlu ke sana. Tuhan bawa kita ke sana supaya kita ditumpas dengan pedang. They limited the Holy One of Israel. Dan Tuhan berkata, semua yang menista aku, menghina aku. Bagaimana caranya mereka menghina Tuhan? Limited Tuhan. Membatasi Tuhan. Allah adalah Allah yang maha kuasa. Dia sanggup melakukan apapun dalam hidupmu. Mereka membatasi Tuhan karena apa yang mereka dengar. Mereka membatasi Tuhan karena mereka melihat kepada keadaan mereka. Ingat Abraham berkali-kali. Tapi Tuhan baik sama Abraham. Berkali-kali dia meragukan Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan berkata, Abraham, akulah Allah yang maha kuasa. El Shaddai. Berulang kali Abraham meragukan Tuhan. Sampai Tuhan berkata, adakah sesuatu yang mustahil bagiku Abraham? Saya mau tanya sama saudara, adakah sesuatu yang mustahil buat Tuhan dalam hidupmu? Allah adalah Allah yang maha kuasa. Dia sanggup memberkatimu lebih daripada apa yang kamu doakan. Tapi terkadang saudara membatasi suplainya. Masih ingat peristiwa ketika Tuhan Yesus meminjam perahunya Simon untuk mengajar? Selesai mengajar, Tuhan Yesus berkata kepada Simon,
Tolakkan perahumu ke tempat yang dalam. Tebarkan jalamu. New King James berkata, nets. Jalamu bentuknya jamak. Tebarkan jalamu. Nets. Tebarkan jala-jalamu. Kenapa? Kenapa Tuhan suruh ke tempat yang dalam dan tebarkan semua jalannya? Karena Tuhan ingin memberkati Simon dengan berkat yang besar. Tapi Simon membatasi Tuhan. Karena peristiwa yang baru saja dia alami. Betul? Dan dia berkata begini, Tuhan, semalam baru beda berapa jam, saya nangkap ikan di sini, danau yang sama. Seekor pun saya nggak dapet. Dan kalau kamu suruh tebarin sekarang, pasti hasilnya sama. Nggak dapet. Ya, tapi karena kamu suruh saya tebarin jalan, satu aja. Dia tebarin jalannya, net, bukan nets, tapi net, tunggal. They limited the Holy One of Israel. Apa yang terjadi? Alkitab berkata, setelah mereka menebarkan, mereka mendapat sejumlah ikan besar. Jalannya hampir koyak. Waktu mereka naikin ke perahu, perahunya hampir tenggelam. Jadi perhatikan baik-baik. Hal berikutnya, wilayah negeri yang disebutkan Tuhan, yang belum dikuasai oleh Yosua dan bangsa Israel, adalah Gebal. Gabal, apa artinya? Membatasi Tuhan. Hal ini memberitahukan kepada kita, kenapa orang Kristen belum bisa menerima dan menikmati warisan yang begitu banyak. Karena kita suka membatasi Tuhan. Kalau Tuhan berperkara sama saudara, suruh saudara melakukan satu hal yang praktis, lakukan. Maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi kita nggak bisa melihat satu persatu secara detail, tapi secara garis besar kita sudah melihat seluruh wilayah nggak bisa detail, tapi seluruh wilayah. Ada 3 wilayah yang belum diduduki secara garis besar oleh Yosua dan bangsa Israel. Yang pertama, Filistin. Yang kedua, Geshur. Yang ketiga, Gebal. Ini semua memberitahukan kepada kita sebagai orang percaya, apa yang menjadi penghalang buat orang Kristen sehingga orang Kristen belum bisa menerima warisannya yang begitu banyak. Oke? Yang pertama adalah Filistin. Walau dedas. Sudah berkubang dalam perasaan bersalah, berkubang dalam dosa. Kenapa? Karena musuh saudara terus-menerus mencemooh saudara. Mendakwa kamu untuk membuat kamu merasa kotor, merasa bersalah. Waktu kamu terima dakwaan ini, disitulah kamu berkubang. Iya ya, kenapa saya nggak diberkati? Iya ya, kenapa saya begini? Iya ya, kenapa? Tanpa saudara sadari, saudara sedang dilucuti. Betul? Saudara sedang dilucuti. Sedang dipisahkan dari warisan saudara. Tanpa saudara sadari. Yang kedua, Geshur. Kamu hidup di bawah hukum Taurat. Kamu bangga dengan dirimu sendiri. Merasa lebih baik daripada orang lain. Dan kamu marah ketika orang lain diberkati lebih daripada kamu, padahal kamu tahu apa yang dilakukan nggak lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Sifatmu kekanak-kanakan. Dan Tuhan menyebut kamu teknon, anak kecil. Kamu belum siap menerima warisan kamu. Yang ketiga, Gebal, to set bounds, membatasi Tuhan. They limited the Holy One of Israel. Adakah sesuatu yang mustahil buat Tuhan? Nah, ini semua wilayah yang belum diduduki. Ini musuh-musuh yang belum dikalahkan. Bagaimana caranya kita mengalahkan musuh-musuh ini? Bagaimana caranya kita menghancurkan semua penghalang yang selama ini menghalangi kita untuk menerima warisan kita yang masih banyak yang belum kita miliki. Bagaimana caranya mengalahkan Filistin? Bagaimana caranya? Efesus 6 ayat 6. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Musuh saudara tidak akan pernah berhenti memanah saudara. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau dia bisa cemooh, dia cemooh saudara. Nggak akan pernah berhenti. Kamu begini, kamu begitu, kamu begini, kamu begitu. Kalau saudara menerima semua cemooh si jahat, terima semuanya itu. Pendakwaan, cemooh,
Apa yang terjadi? Saudara akan berkubang dalam perasaan bersalah. Betul? Iya ya, kenapa saya nggak diberkati? Karena saya masih begini, karena saya masih begitu. Iya ya, kenapa saya nggak ada promosi tahun ini? Karena saya masih begini, saya masih begitu. Iya ya, kenapa omset saya nggak naik? Karena saya masih begini, Kenapa penyakit saya nggak pernah sembuh? Iya ya, karena saya masih begini, saya masih begitu. Iblis terus memanah kamu. Tapi saudara punya perisai. Amin. Kalau kamu terima, kamu sedang dilucuti, dipisahkan, sehingga pada akhirnya kamu berkata, iya ya, kenapa saya nggak diberkati? Karena saya masih begini, saya masih begitu. Itu sebabnya Tuhan marah sama saya nggak diberkati. So dipisahkan dari warisanmu. Saudara sedang diasingkan dari warisanmu. Kamu punya perisai untuk memadamkan semua panah api si jahat. Perisaimu namanya perisai iman. Apa itu iman? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya kamu harus selalu melihat Yesus, melihat pekerjaan yang sudah Dia selesaikan di atas kayu salib. Berdiri teguh di atas dasar itu. Waktu Dia memanah saudara, mendakwa kamu orang berdosa. No. Dulu memang saya orang berdosa. Tapi karena Allah begitu mengasihi saya, Allah memberikan anak yang tunggal, Dia yang tidak berdosa, telah dibuat menjadi dosa karena saya, semua dosa saya sudah ditanggungkan di tubuh anaknya. Sehingga hari ini, saya menjadi orang yang dibenarkan karena iman. Panah api si jahat mati. Ketika kamu berdiri teguh di atas dasar kebenaran, pekerjaan yang sudah diselesaikan, kamu tetap terkoneksi dengan ketersediaan kamu. Provision is in the vision. Pergunakan perisai iman. Selalu tempatkan dirimu di bawah firman Kristus dan pekerjaan yang sudah Dia selesaikan. Maka semua panah api si jahat akan hancur. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Bagaimana caranya mengalahkan Geshur? Jangan tempatkan dirimu di bawah hukum Taurat. Karena hukum Taurat hanya menempatkan kamu sebagai teknon, anak kecil, anak yang belum siap untuk menerima warisan. Hukum Taurat akan membuat kamu melihat kepada dirimu sendiri. Dan akan membuat kamu merasa dirimu lebih baik daripada orang lain. Ketika orang lain diberkati, kamu akan iri. Kamu akan marah. Karena kamu tahu apa yang dia lakukan kalau lebih daripada yang saya lakukan. Sifatmu kekanak-kanakan. Seperti anak kecil. Tapi saya punya kabar baik buat saudara. Firman Tuhan mengatakan, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya, lahir dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat, untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kamu diterima menjadi anak. Dan anak di sini terjemahannya huios. Kalau kamu hidup di bawah hukum Taurat, kamu teknon. Tapi Tuhan sudah menebus kamu nggak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kamu hidup di bawah kasih karunia. Dan Alkitab berkata, kamu huios. Jadi di saat kamu menempatkan dirimu di bawah kasih karunia, itulah saatnya kamu disebut Tuhan, dilihat Tuhan sebagai huios. Anak yang sudah dewasa secara penuh, yang siap untuk menerima warisan. Alkitab berkata, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Amin. Menguasai dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Jadi setiap hari deklarasikan, saya orang yang dimenangkan karena iman. Amin. Maka semua janji orang benar akan datang dalam kehidupanmu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Yang ketiga, bagaimana caranya mengalahkan Gabal? Set bounds. Jangan pernah membatasi Tuhan. Jangan pernah membatasi Tuhan. Kalau saudara mengalami sesuatu hal, kemudian mulai muncul pikiran yang negatif, saudara harus stop. Berhenti sejenak. Apa yang sesungguhnya sedang saya percaya? Karena pikiran yang muncul itu berasal dari hasil apa yang kamu percaya. Apakah selama ini saya percaya sesuatu yang orang lain katakan, teman-teman katakan? Apakah saya percaya semua yang tertulis dalam media, yang semuanya kabar buruk yang bertentangan dengan firman Tuhan? Sehingga semua kabar-kabar ini tersimpan dalam hatimu, menggeser firman Tuhan. Waktu kamu mulai timbul ketidakpercayaan, itulah saatnya cikal bakal
kamu membatasi Tuhan. Iya ya, nggak mungkin kayaknya. Kamu membatasi Tuhan. Kamu harus stop, berhenti sejenak. Ketika muncul pikiran negatif, hasil dari ketidakpercayaan, atau percaya sesuatu yang salah, atau percaya sesuatu yang negatif yang orang katakan, atau media katakan, saudara harus stop. Tawan semua pikiran, taklukkan kepada Kristus. Lihat lagi firman Kristus, lihat lagi pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan. Berdiri di atas dasar itu. Amin. Firman Kristus, semua yang Tuhan Yesus kerjakan harus mendapat tempat nomor 1 dalam hatimu. Jangan ada apapun yang bisa menggeser. Berdiri teguh di atasnya. Amin. Sekalipun ada begitu banyak berita, pikiran negatif, omongan orang, sekalipun apa yang kita baru saja alami, jangan sampai semuanya itu menggeser pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Ketika keraguan muncul, tanyakan kepada dirimu sendiri. Pertanyaan yang sama yang Tuhan katakan, yang Tuhan tanyakan kepada Abraham. Adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Waktu muncul keraguan, rasakan kehadiran Tuhan. Karena dia begitu mengasihimu. Rasakan, dia sedang bertanya sama kamu. Adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Amin. Tanyakan sama kiri kanan saudara, adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Ada? Ada? Gak ada. Gak ada. Jadi jangan membatasi Tuhan. Waktu kita membatasi Tuhan, kita menyakiti hati Tuhan. Kita menghina, menista. Seolah-olah, Tuhan kau gak sanggup Tuhan. Gak sanggup engkau. Tapi waktu kita merasakan keraguan, karena apa yang kita dengar, karena apa yang kita lihat, karena apa yang baru saja kita alami, waktu muncul keraguan, stop. Dan kembali bertanya, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Gak ada Tuhan. Kamu memberikan kemuliaan kepada Dia yang sanggup melakukan apapun dalam hidupmu. Amin. Selalu belajar sesuatu hari ini. Siap untuk menerima warisanmu yang belum kamu terima dan nikmati begitu banyak. Amin. Jangan terima semua dakwaan iblis. Gunakan perisai iman. Jangan tempatkan dirimu di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Amin. Dan jangan pernah membatasi Tuhan. Jangan pernah. Adakah sesuatu yang mustahil buat Tuhan? Tidak ada. Siapkan dirimu untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Nikmati. Amin. Betapa kami bersyukur Tuhan. Kami telah melihat semua penghalang negeri yang belum diduduki oleh Yosua dan bangsa Israel. Filistin, Gesur, Gebal. Setiap nama yang muncul memberitahukan kepada kami apa yang selama ini menjadi penghalang buat kami, sehingga kami tidak bisa menerima warisan kami yang begitu banyak. Sampai hari kami belum bisa menikmati. Dan hari kami mengerti Tuhan. Musuh kami si jahat selalu menembakkan panah, mendakwa, mencemooh. Bahkan dalam hal yang paling kecil sekalipun dia kalau punya kesempatan mencemooh, dia mencemooh. Supaya kami merasa bersalah, kami merasa kotor, kami merasa berdosa. Ketika kami menerima semua dakwaan, cemooh, disitulah kami berkubang dalam perasaan bersalah. Tanpa kami sadari, kami sedang dilucuti. Kami sedang ditelanjangi. Kami sedang dipisahkan dari warisan kami. Sehingga kami berkata, iya ya, kenapa kami tidak diberkati? Karena kami masih begini, masih begitu. Kami dipisahkan. Tapi hari ini kami dengar kabar baik. Kami punya perisai yang namanya perisai iman. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan biarlah hari ini anak-anakmu Tuhan selalu memakai perisai iman mereka. Dan iman itu hanya muncul ketika mereka mendengar tentang Yesus dan tentang pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan. Karena itulah yang akan memadamkan semua panah api si jahat. Firman Kristus bukan hanya memadamkan panah api si jahat,
Tapi firman tentang Yesus, tentang pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan, itulah letak kesediaan kami. Kami mau duduk diam di situ, kami mau berdiri tegak di atas itu. Kami mau percaya, kami mau simpan, kami perkatakan, maka semuanya akan datang dalam kehidupan kami. Jangan tempatkan dirimu di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat hanya menjadikan kamu anak kecil, teknon, yang selalu marah melihat orang lain diberkati. Semua karena kasih karunia. Tempatkan dirimu di bawah kasih karunia. Kamu adalah huios. Sudah dewasa secara penuh, siap untuk menerima warisan. Dan jangan pernah membatasi Tuhan. Hari ini Tuhan, kami tidak pernah lagi mau membatasimu karena apa yang kami dengar, karena apa yang kami lihat, karena apa yang kami alami. Tapi hari ini Tuhan, ketika keraguan muncul, kami mau tempatkan diri kami di bawah firman Kristus. Kami mau berdiri di sana. Setiap keraguan muncul, karena Engkau begitu mengasihi kami. Maka pertanyaan ini muncul langsung daripadamu Tuhan. Adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Dan kami pasti menjawab, tidak ada yang pernah satupun yang mustahil buat Engkau. Semuanya mungkin buat Engkau Tuhan. Kami ingin memberikan kemuliaan. Kami tidak mau limited the Holy One of Israel. Kami tidak mau menyakiti hati Tuhan. Tapi kami mau ingin memberikan kemuliaan. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau sanggup melakukan apapun dalam seluruh area kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, anak-anak-Mu, hari ini mereka siap untuk menerima warisan, ketersediaan yang masih begitu banyak yang belum mereka terima dan mereka nikmati selama ini. Mereka siap untuk menerima segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua ini berkati. Yang percaya sama-sama kita katakan amin.